Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di percakapan pasca observasi. Bersama saya Chandra Andriawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kertasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Saya masih ditemani oleh Ibu Nurjana, guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi dalam akademik. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Chandra, Alhamdulillah saya baik. Ya, alhamdulillah. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur terkait pelaksanaan kegiatan belajar yang telah saya observasi. Nah, kegiatan observasi kemarin ya itu bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Nur terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, pada awalnya saya memang merasa tegang, akan tetapi seiring dengan berjalannya pelaksanaan observasi, pada akhirnya ya alhamdulillah saya merasa nyaman dan berjalan dengan baik. Baik, alhamdulillah ya Bu bisa berjalan dengan baik. Iya. Nah, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Baik, untuk area pembelajarannya saya membagi ke dalam dua, yaitu yang pertama saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena dapat mengakomodir kebutuhan murid sehingga terciptanya well-being murid. Kemudian yang kedua saya menerapkan pembelajaran sosial emosional agar murid dapat mengelola emosi dengan baik. Kalau untuk tahapannya sendiri, tentu saja saya membuat dan menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, modul ajar, media ajar, alat peraga, buku teks, dan di dalamnya ada RPP tersebut. Saya mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional atau sering kita sebut PSEM. Iya, baik Bu. Berarti area pengembangan yang Ibu terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana sih pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun saya masih merasa ada beberapa kekurangan. Iya, baik. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu mengatakan sudah berjalan sesuai dengan rencana. Namun memang masih ada beberapa kendala atau hambatan yang mungkin dirasa kurang gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Baik, hambatan atau kendala yang sering terjadi mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain. Di antaranya masih ada beberapa murid yang belum terlibat aktif ketika pembelajaran berlangsung. Baik, jadi itu kendalanya ya Bu ya. Nah, masih ada beberapa murid yang belum terlibat secara aktif dalam pembelajaran atau mungkin bisa dikatakan masih mengandalkan teman gitu ya Bu ya dalam satu kelompoknya. Nah, berikutnya menurut Ibu, mengapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Mengapa masih ada murid yang terlihat kurang aktif ketika pembelajaran di kelas sedang berlangsung? Ya, baik ya. Ada kemungkinan menurut saya dalam pembagian kelompok yang terlalu banyak, jumlah anggota kelompoknya sehingga pembagian tugas dan kelompok tersebut masih dinilai kurang aktif. Baik, itu kendalanya ya Bu ya. Nah, berikutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu nih, bagaimana nih cara Ibu untuk mengatasi permasalahan seperti ini agar pembelajaran Ibu ke depannya itu dapat jauh lebih efektif dan juga berhasil seperti itu? Baik. Rencana saya ke depannya saya akan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan niat dan bakat murid saya. Misalnya saya akan membagi kelompok berdasarkan potensi dan kebutuhan murid yang dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestik. Kemudian saya juga akan menyiapkan secara matang baik dari segi metode, strategi, model belajar, bahan ajar, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Baik,
Jadi itu beberapa rencana Ibu ke depan gitu ya Bu ya. Iya. Pada saat proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing mungkin Iya. seperti itu Bu ya. Ada yang gaya belajarnya menggunakan dengan auditori, kemudian visual dan juga Iya. kinestetik seperti itu. Nah, baik Bu, saya doakan gitu ya, mudah-mudahan dengan adanya proses observasi kelas kita kali ini dapat memperbaiki proses pembelajaran Ibu ke depannya, dan juga rencana Ibu yang sudah tadi disebutkan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin gitu ya. Nah, saya tunggu nih Bu cerita-cerita dari Ibu nanti, apakah rencana Ibu ke depannya dapat terrealisasi dengan baik atau tidak. Nah, pertanyaan berikutnya Bu ya, Iya. kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Baik, mungkin untuk waktu dan tempat belum saya tentukan. Namun dalam waktu dekat ini, insya Allah saya akan secepatnya untuk merealisasikan rencana yang telah saya sebutkan tadi. Baik Bu, mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya Bu ya. Amin. Nah, Amin. baik Bu, terima kasih atas Ya, jawaban-jawaban yang sama-sama. telah Ibu sampaikan. Saya sangat Ya. mengapresiasi sekali atas apa yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas dan juga telah bersedia untuk diobservasi. Iya, iya. Baik, Sama-sama. pada akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai dilaksanakan mulai dari kegiatan pra observasi, kemudian ada pelaksanaan observasi kelas, dan terakhir percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurjana dan Ya, sama-sama. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.